Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden kembali menegur para menterinya. Dalam rapat kabinet terbaru, Presiden menyentil menteri yang work from home karena pandemi corona seperti cuti 3 bulan. Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle kembali menguat. Tiga bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work from home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi. Belum genap 1 bulan, Presiden sudah kembali menegur para menterinya. Kali ini Presiden menyebut work from home alias bekerja dari rumah para menteri selama masa pandemi laksana cuti 3 bulan. Saya minta kita memiliki sense yang sama, sense of crisis yang sama. Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work from home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada saat kondisi seperti ini. Sejurus kemudian, saat berkunjung ke Kalimantan Tengah, Presiden dapat kabar angka penambahan corona harian Kamis kemarin mencatat jumlah tertinggi sejak kasus pertama corona resmi terkonfirmasi ada di Indonesia awal Maret silam. Respon Presiden seperti ini. Hati-hati, angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng. Bisa menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa kita ini menghadapi krisis yang tidak mudah. Ada krisis kesehatan, tetapi juga berimbas kepada yang namanya krisis ekonomi. Tren angka penyebaran corona di tanah air belum ada tanda-tanda melandai, apalagi turun. Tambahan 2.000 lebih kasus positif baru Kamis lalu membuat angka positif melenggang tembus 70.000. Dibanding negara-negara ASEAN, Indonesia tertinggi jauh meninggalkan Filipina dan Singapura. Sudah banyak negara para menterinya tumbang karena corona. Bukan lantaran terinfeksi, melainkan dianggap tak becus membantu pimpinan tertinggi negaranya meredam penyebaran COVID-19. 3 pekan lalu, Presiden sudah wanti-wanti akan reshuffle menteri yang kerjanya masih lembek dalam suasana pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingin gaduh terus melanjut gara-gara Presiden marah, Menteri Pratikno buru menjinakkan isu wacana reshuffle. Kata Pratikno, isu reshuffle sudah tidak relevan karena para menteri sudah ada tanda-tanda perbaikan kinerja setelah ditegur keras Presiden. Artinya apa? Artinya teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Jadi ini progres yang bagus. Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle gitu loh. Intinya begitu. Jadi tentu saja dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus kan begitu. Entah ada hubungannya atau tidak, setelah Presiden marah-marah, sejumlah kementerian melakukan gebrakan. 2 contoh, kalung eukaliptus, terobosan Kementerian Pertanian. Yang awalnya dianggap kalung penangkal corona masuk tubuh, kemudian buru-buru direvisi. Akhir kata, kalung eukaliptus cuma jamu. Lalu ada lagi gebrakan Kementerian Kesehatan yang mematok harga maksimal tes corona Rp150.000. Pandemi sudah mau 5 bulan, tapi kebijakan baru bertelur 2 hari lalu. Sejumlah analisa menganggap kegemasan Presiden berkali-kali terhadap para menteri cukup beralasan. Para menteri dianggap bekerja terlalu santai.
Nah, kalau jadi pernyataan Presiden sendiri ada beberapa yang pasti yang disebut pertama yang cukup dengan nada kesal adalah Kementerian Kesehatan karena pemerintah sudah menganggarkan anggaran untuk mitigasi COVID ini 75 triliun tapi yang terserap tidak kurang dari 2%. Tentu ini hal yang kita sangat memaklumi kalau ini menyebalkan. Satu kali marah mungkin teguran, marah kedua bisa jadi ancaman. Apakah marah ketiga benar-benar rombak kabinet? Tim Liputan iNews melaporkan.